Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat hidroponik, bertemu lagi bersama Khairuddin dalam Meranti Hidroponik Channel. Hari ini musim hujan kawan-kawan. Ini sehari hujan, sehari panas, sehari hujan, sehari panas. Ya. Biasanya yang jadi masalah apabila kita bercocok tanam hidroponik seledri, yaitu terjadinya busuk akar. Ya, seperti video-video berikut ini, contoh-contoh yang diakibatkan cuaca yang tidak menentu. Cuaca yang tidak menentu, jadi hujan panas ini terlalu sering. Perkiraan saya ini karena keasaman dari hujan yang turun. Tapi hujan itu tetap anugerah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, apabila kita telisik dalam bercocok tanam seledri, selain dari kutu kebul, satu lagi yang paling beresiko biasanya ketika musim hujan yaitu terjadinya busuk akar. Busuk akar itu terjadi biasanya kalau sudah terkena satu, itu biasanya akan banyak yang lainnya. Dan setiap hari pasti kita akan menemukan adanya busuk akar dari tiap-tiap netpot yang kita tanam itu. Saya untuk hari ini saja, ini karena hari libur, hari Sabtu, saya cek netpot saya itu kurang lebih ada 15 pot ya, 15 netpot itu yang sudah busuk akar. Baik tanaman yang baru umur jagung atau baru kita tanam 2 minggu, 1 minggu 2 minggu, maupun tanaman yang sudah dewasa sama sekali. Tanaman yang sudah besar pun bisa busuk akar. Baiklah kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Semoga saya dapat mempersembahkan konten-konten yang bermanfaat dan yang berbobot khusus untuk para hidroponiker. Kali ini kita lihat dari pantauan jauh saja, ini lihat sudah banyak sekali yang hilang netpotnya ya. Ini akibat dari busuk akar. Hari ini saya ambil. Ini tadi malam juga hujan kawan-kawan. Nanti siang biasanya kering. Masya Allah. Ini kalau sudah seperti ini kita cepat ambil ya. Kalau sudah terjadi busuk akar. Ini contoh yang belum saya ambil. Ya ini kawan-kawan. Ya. Ini busuk akar kawan-kawan. Kita lihat lagi, ini busuk akar juga kan kawan. Mati kan kawan kalau udah seperti ini. Ini juga kan kawan. Ini tanaman yang sudah hidup kan kawan, bukan tanaman baru ya. Usia sudah 2 minggu 3 minggu, usia 2 minggu 3 minggu yang terkena busuk akar. Ini kan kawan, nah ini sudah mendekati, sudah kena juga ini. Kita angkat saja. Nah, tanaman sebaik itu ya. Nah, busuk akar kawan. Ini busuk akar juga. Ini satu lagi. Busuk akar juga. Nanti akarnya bagus, tanahnya bagus. Nah seperti ini. Ini kan parah sekali kawan-kawan. Busuk akarnya parah sekali. Sampai satu rumpun pun habis. Ya. Habis. Ya. Dan ini menular kawan-kawan. Makanya harus segera diambil
yang terjadi busuk akar ini harus segera diambil, jangan dibiarkan di dalam pot, karena ini nanti kan ada bakteri-bakteri pembusuknya ini. Nah, bakteri pembusuknya ya. Coba kita lihat ini lagi. Nah, ini 1 minggu kemarin saya itu kan saya tanam, nah, 1 minggu yang lalu, bahkan masih ada akar barunya yang tumbuh tuh. Nah, ya, jadi seolah-olah pengaruh dari hujan ini asam gitu ke tanaman. Dia langsung seperti ini, drastis sekali. Ini satu lagi kawan, ini, nah, ini sama ya, ini sama. Dan kalau sudah terjadi seperti ini jangan digunakan lagi media tanamnya, bisa merusak yang lain. Yang lebih parah, nah, tanaman sudah dewasa pun bisa kena. Nah, ini harus segera kita singkirkan, jangan sampai ada terus-terusan di notebook ya. Jangan sampai berterus-terusan di netpot ya, harus segera kita ambil kalau melihat tanaman yang seperti ini. Kita lihat lagi, kita cek terus. Ini banyak sekali kawan. Ini harus segera ini, bahaya tuh, hampir nih, baru hari ini, kalau modelnya baru hari ini. Habis. Dia biasanya kalau satu paralon ini sehat, nah dia insya Allah nggak masalah. Tapi biasanya kalau sudah kena satu, nah ini sampai berapa habis? Kalau sudah kena satu, biasanya kalau tak cepat-cepat, kalau tidak segera kita ambil dan dipindahkan, biasa nular dia kawan-kawan. Makanya ketika kita menjumpai busuk akar yang diakibatkan karena cuaca, pergantian cuaca ini, ketika menemui itu langsung yang pertama ya kita angkat. Meskipun dia baru terserang sedikit, itu segera saja dicabut saja, diganti langsung kawan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika sudah terjadi seperti ini kan berarti air yang di sini kan terkontaminasi ya, dari ini. Jadi kita matikan dulu. Biasanya kalau udah seperti itu, kalau sudah banyak nih kasusnya, jadi kita matikan dulu. Setelah kita matikan, kita akan membersihkan ini ya, wadahnya ya. Ini karena salah satunya juga nutrisi tidak maksimal karena sudah banyak lumutnya. Masukin juga. Ini sudah banyak lumut ya kawan-kawan.
lumutnya sudah banyak sekali. Ini mengurangi kesuburan juga dari tanaman, jadi tidak maksimal ya. Tanaman tidak maksimal menyerap nutrisi, karena nutrisi juga berbagi dengan lumut ya. Ya, ini wadah atau penampung nutrisinya sudah kita bersihkan. Nah, ini step yang kedua. Setelah kita bersihkan, tentu kita isi ulang. Dan ini masih banyak, lihat, ini harus kita bersihkan juga. Kita bersihkan, kita pasang ulang. Oke, kita isi lagi. Oke, kita melakukan pengisian ulang air, kawan-kawan. Kita lakukan pengisian ulang. Hanya menggunakan air sumur tanah. Ini ppm-nya sudah 200, kawan-kawan. Belum kita kasih nutrisi, belum kasih pupuk, ppm di air saya nih, air tanahnya nih, air sumur murni sudah di angka 215-206. Jadi sebenarnya kandungan nutrisi yang ada di dalam air yang di tempat saya ini sudah bagus, kawan. Tinggal nambah sedikit nutrisi. Biasanya saya tidak perlu tinggi-tinggi memberikannya. Apalagi seledri ini toleransinya terhadap pupuk sangat baik. Kelebihan dia nggak apa-apa, kekurangan pun oke-oke saja. Mesin airnya sudah kita hidupkan, kawan-kawan. Pastikan di dalam terminal ini airnya mengalir. Oke, sip. Jadi air yang sekarang masuk ke dalam paralon, ke dalam kit hidroponik itu murni sudah air baru, kawan-kawan. Nah, salah satu tujuan dari pergantian air ini yaitu meminimalisir perkembangan dari organisme yang menyebabkan, baik itu virus atau bakteri, apapun yang menyebabkan akar-akar seledri tadi menjadi layu, gitu kan, kawan. Jadi kan karena tadi mungkin sudah terkontaminasi semua airnya, bisa saja nanti makin banyak, kawan-kawan, yang terkena serangan hama busuk akar. Jadi untuk itu, jika kalian sudah menemukan lebih dari 10 pot lah, lebih dari 10 pot di dalam kit hidroponik, kawan-kawan, itu wajib itu mengganti air yang pertama, kawan-kawan. Mengganti air, betul-betul dikosongkan, yang ada di paralon juga betul-betul dia sudah turun, sudah habis, baru kita melakukan pengisian ulang air dari nutrisi ini. Nah, setelah ini ada satu yang penting juga, kawan-kawan, yaitu biasanya saya kalau sudah terkena serangan busuk akar ini, saya menggunakan ini, kawan-kawan,
O2 kawan-kawan. Biasanya saya menggunakan H2O2. H2O2 ini kalau tidak salah, kalau bahasa kimianya itu hidrogen peroksid ya kawan-kawan. Hidrogen peroksid. Ini sulit kalau di tempat kami mendapatkan H2O ini, karena ini kimia di kepulauan seperti tempat saya ini belum ada yang jual bahan-bahan kimia seperti ini. Nah, jika kawan-kawan yang mengalami kendala ketersediaan atau sulit mencari H2O, itu bisa menggunakan cairan pemutih ya, cairan pemutih pakaian. Biasanya saya menggunakan Vanis ya, sebelumnya itu menggunakan Vanis, itu bisa juga menggunakan Vanis, tapi kalau ada H2O2 silahkan gunakan. Nah, ini salah satu untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Selain itu juga bisa mengurangi patogen atau penyakit yang menyebabkan busuk akar. Itu kawan-kawan. Ini memberi takarannya biasanya saya hanya sedikit saja kawan-kawan. Takarannya nanti ya sekitar 2 sendok lah saya biasanya. Oke. Ya kawan-kawan, cara mengaplikasikan tahap ketiganya ini mudah kawan-kawan. Pastikan tadi kawan-kawan sudah mempunyai hidrogen peroksid atau minimal mempunyai, kalau tidak mempunyai H2O, kawan-kawan bisa menggunakan Vanis ya, cairan pemutih ya, cairan pemutih Vanis itu mengandung H2O juga. Oke, cara mengaplikasikannya, kalian tidak boleh langsung campur begitu saja. Kita campurkan di pupuk saja, kawan-kawan. Oke, ini takaran standar saya untuk hidroponik. Kemudian kita kasih kira-kira 2 tutup ini lah kawan-kawan, kira-kira saja 2. Nah, cukup. Hati-hati. Oke, ini sudah kita aplikasikan langsung. Oke, langsung kita aplikasikan. Biasanya kalau saya mengaplikasikannya seperti ini kawan-kawan, tidak langsung, supaya dia langsung merata ke dalam air. Ya, gini kawan-kawan. Ya. Oke. Berarti selesai kawan-kawan. Penanganan apabila tanaman seledri kawan-kawan itu mengalami busuk akar kawan-kawan. Nah, ini biasanya terjadi di musim-musim hujan. Kawan jangan stres dulu, itu banyak sekali biasa kawan-kawan yang bertanyakan masalah busuk akar. Tanamannya tiba-tiba banyak yang mati, itu jangan khawatir. Ini sudah selalu saya lakukan, dan ini juga tidak saya temukan sendiri. Saya juga mencari beberapa literatur untuk menangani seledri apabila mengalami busuk akar di dalam hidroponik. Demikian kawan-kawan, semoga konten ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.